Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Mengomentari Kamen Rider Revice episode ke-22. Masih mencari keberadaan Hiromi yang jatuh ke jurang, kita udah sama-sama berspekulasi ya bersama gitu bahwa Hiromi ini tidak akan mati dengan mudah nampaknya. Dan kita sudah sama-sama berteori juga apakah next ini Hiromi akan dibangkitkan oleh Weekend atau apalah, banyak hal bisa terjadi. Belum lagi fakta bahwa Hiromi adalah aktor Revice terpopuler di Jepang menurut polling di website. Kalau kalian belum tahu berita ini sih, silahkan tonton video kami kemarin ya untuk tahu lebih lengkapnya tentang aktor Revice terpopuler, ada apa aja, ada siapa aja gitu. Maksudnya kayak gitu. Silahkan tonton dulu videonya ya. Ya, di episode ke-22 ini Om Hige kira ini awalnya kayak episode break, sebuah jeda yang memberikan fan service gitu kepada bocil Jepang yang digerus keseriusan di 3 episode kemarin gitu. Saganya Hiromi gitu. Karena ini tematik lebih ke komedi, dikasih nafas dulu biar enggak serius-serius amat gitu. Taunya ya enggak juga sih gitu kayak. Episode ini tuh sebagai debut juga untuk Neobata Genome, tribute untuk Kamen Rider Zero One, tematiknya Oware Genin alias kombinya komedian. Dan di sini tuh kekuatan statistik dari form ini adalah dominan di kaki, ya pastilah Zero One juga kicknya ya yang kuat, yakni 41,2 ton. Rider kicknya juga ciri khas banget dari Kamen Rider Zero One. Dan ini juga sebagai debut formnya nanti dari Kamen Rider Jack Revice. Kali ini Hantaki no Shita melead alur cerita utama di sini lagi. Setelah sebelumnya fokus saga Hiromi dikip oleh Nobuhiro Mori dan juga Koichi Sakamoto. Nafasnya emang agak berbeda ya. Cuma tetap lead utama memang Hantaki no Shita yang memegang. Jadi keseluruhan memang tetap oleh Hantaki no Shita sebagai writer utama. Bagaimana episode ini berjalan tenang namun ya cukup unexpected gitu seperti biasa. Deji yang gundah kembali memunculkan kesan dari Kagero. Nampaknya di bawah racikan Hantaki no Shita ini akan keluar kembali sebuah trigger di mana emosi Deji dimanfaatkan oleh ketegasan dari Kagero. Kegundahan tentang bagaimana Phoenix berjalan sangat tidak jelasnya, sedangkan dirinya adalah anggota dari Phoenix itu sendiri. Dan kekesalan diri Deji atas tidak diperlihatkannya kasus Hiromi yang hilang. Ataupun kayak apa ya, bukan diperlihatkan, kayak tidak kurang diperhatikan gitu kasus Hiromi yang hilang tersebut. Membuat layer base tersendiri bagi Daiji dan change Kagero untuk muncul. Ya kayaknya ketika Daiji gundah, Kagero datang untuk menegaskan hal itu. Dan ketika Demon's Driver bertanya kepada Ortega, template villain era Showa dahulu gitu seringkali nyebutnya gini gitu dengan tegas bahwa dia ingin menguasai seluruh dunia. Tipikal tujuan yang tidak pernah berubah dari kapanpun. Memang sampai kapanpun ya kayak gini ya, memperbudak dunia. Ada Aguilera juga yang lagi galau dan akhirnya Tamaki pun ya galau juga gitu karena dia udah gak kepake sama Aguilera. Jadi Deadman enggak, jadi Kamen Rider apalagi gitu. Ngapain masih ikuti Aguilera? Kita tunggu bagaimana kedepannya Tamaki akan seperti apa perannya. Tamaki ini dipecat gitu. Aguilera malah memiliki siasat untuk merger dengan Ortega. Terlepas dari sengaja ingin balas dendam ataupun emang udah gak kepikiran apapun, ya tujuannya itu gitu. Aguilera ingin berbuat sesuatu lah. Dan by the way kagak kelihatan lagi gitu karakter Kanae Motomura. Ada yang masih inget? Keburu screen time-nya ganti-ganti gitu. Itu si cewek yang ditudung itu yang katanya pengganti Aguilera. Masa mau hilang gitu aja gitu? Atau emang dipersiapkan buat next jadi kayak gimana? Kita belum tahu. Lanjut lagi saat George berendam di rumah Iki gara-gara dia ingin bebersih menuju ziarah almarhum ayahnya. Ada perbincangan sedikit sambil penyerahan Neobata Vice Stem. Yang dikatakan oleh Vice adalah Vice Stem buatan kakeknya George Karizaki di masa depan. Ini bermuatan scene yang ada di movie Kamen Rider Beyond Generation gitu. Sebuah scene episode ini adalah kilas balik George yang jauh lebih tua yang menciptakan Neobata Vice Stem. Karakternya masih diperankan oleh aktor Hamao Noritaka. Antisipasi 50 tahun ke depan katanya. Iki ini dengan pasif dan agak skeptis terhadap George, hanya ingin menginginkan formula terkuat penelitian ridernya. Namun ya Iki harus sadar gitu, semua ini terjadi ya gara-gara George juga. Di sini Igarashi Genta nampak bersifat sangat kebapak-bapaan ya, meski humor-humornya dan sikapnya yang tidak bisa apa-apa tetap diperlihatkan. Sebetulnya ya seperti yang udah kita bahas tadi di awal, kelihatan banget bahwa kasus Oware Genin ataupun penyerangan dan keanehan yang terjadi pada pelawak di sini ya suatu cooling down gitu. Hanya disamakan dengan tematik Kamen Rider Zero One aja gitu base case-nya. Gak ada yang betul-betul menarik dari kasus ini. Ya mungkin bagaimana si pelawak dapat Deadman Vice Stem pun ya itu adalah dari awal-awal kejadian di Revice kali ya. Bagaimana mereka dapetin itu gitu. Kayak masih merger Ortega, Julio, si Aguilera itu yang dulu gitu.
Sebetulnya ada banyak sekali gitu case di luar sana mungkin yang berhubungan dengan Vice Time Deadman. Mana fase pertama gitu kurang menarik sebetulnya gitu kalau dari segi kasus dari pertarungan kali ini. Udah fase pertama shoot formnya Shark Deadman-nya itu kayak part ulang gitu dari Megalodon Deadman dan dipasangkan dengan armor bagian bawah dari Deadman standar. Terus bagian Elephant Deadman ini cuma part ulang dari Mammoth Deadman dan dipasangkan dengan tubuh bagian bawah visual kayak reptil dari Deadman standar gitu. Kayak boring aja gitu. Malah keinget Grounded dan Skyden gitu dari pas awal-awal lihat warnanya gitu. Ini bukan tribute kan? Bukan sih kayaknya. Skip aja sih kayak ya emang bercandaan Jepang juga rata-rata gitu ya, Sukomi gitu kayak Kuki Kaidan ini. Yang satu berlaga bodoh banget, yang satu sering nge-punchline, tapi laganya tuh kayak pinter gitu. Atau main nge-aneh-anehin muka, main kayak apa ya? Kayak ngebully fisik atau plesetan kata ya gitu-gitu aja pokoknya. Yang penting di episode ini tuh semakin hari apa ya? Setiap minggunya satu sih hal yang penting itu Sakura makin cantik aja gitu kelihatannya gitu. Dan yang menarik di sini adalah di episode kali ini Sakura dan Daiji sama-sama tidak henshin menjadi Kamen Rider. From Neobata adalah tuntutan Bandai dalam mempromosikan itemnya di tengah bakalan ada yang debut yang wadidaw, yakni nanti ada Jack Revice itu. Memang kami juga pernah membahasnya bahwa form-form yang sudah dijadwalkan tersebut itu ngantri, sudah di list gitu bahkan jauh-jauh hari sebelum alur ceritanya selesai. Kita udah bahas lengkap juga di video kita, coba cek aja kalau ada yang penasaran. Di menit 13:05 akhirnya kita melihat Bu Dokter full body alias berdiri. Bu Dokter tersebut bahwa kopi hitam adalah minuman favoritnya dari Hiromi. Bu Dokter cantik ini juga mengerti bahwa Daiji adalah orang yang mencemaskan Hiromi. Menarik bahwa kita melihat di menit 13:33 lebah-lebah datang memberikan kejutan pada Ortega. Mungkin 3D-nya agak aneh tapi nggak apa-apa. Dimana ini adalah pemandangan gitu yang seharusnya lebih diperlihatkan sejak episode kemarin. Kelihatan lebih mengancam musuh gitu dengan khas seperti ini. Aguilera datang menawari kerjasama dengan Ortega. Terlepas dari apa yang ingin dia lakukan setelahnya. Akan seperti apa Aguilera ini nantinya? Apakah dia akan musnah di hadapan Ortega? Om Hige sih saran jangan ya. Mending balik aja ke rumah Om Hige gitu Aguileranya ya. Semua terjamin gitu. Udah kamu gak usah kerja, gak usah kejar batu segala. Skip. Lanjut lagi ketika Vice dan Iki sedang mengobrol, tiba-tiba seseorang yang mengaku utusan dari Phoenix datang dengan membawa paketan yang ia akui sebagai kiriman dari George Karizaki. Rolling Vice Stem yang akan menstabilkan kondisi Vice yang selalu sakit kepala akhir-akhir ini. Jadi dipantau ya Vice ini ya, tahu gitu semua yang berhubungan dengan ya tentunya dari Phoenix, dari Deadman, dari Weekend itu tahu gitu keadaan Vice yang seperti apa gitu. Iki saat pertama kali lihat ini notice satu hal juga gitu, yakni kok bentuk Vice Time ini berbeda dari bentuk power up sebelumnya. Kocak sih gitu, agak gimana gitu ya di pas di menit 16 ini saat Tamaki malah pengen nginep sementara di rumah Igarashi karena dia nggak tahu mau kemana gitu. Jadi inget macem-macem gitu. Maksudnya jadi kayak di drama-drama gitu loh, bukan macam-macam kayak gimana. Itu dimana bapaknya kelihatan cemas banget karena itu adalah anak cewek satu-satunya. Takut udah waktunya menemukan yang dia sukai gitu. Aduh kenapa harus si Tamaki Julio gitu ya? Furio bang, Furio ya elah. Cuma emang Sakura makin sini makin cantik dan lucu ya. Dan next nggak tahu kebetulan aja kelihatan di menit 16.30 malah kayak outfitnya si Aruto. Gitu sih sebetulnya fighting di episode ini malah nggak rame sama sekali. Bukan berarti jelek juga, cuma ya level 1 Deadman itu kayak kurang gitu. Apalagi buat debutnya Jack Revice. Mana kocak juga gitu yang ngebikin skema keributan di acara TV gitu. Kalau emang yang pengontrak itu adalah si dua komedian baju biru tadi, kan orang-orang di situ pada kabur ya. Jadi kayak apa ya, skala pertarungannya itu kan bukan cuma pada satu ruangan aja. Ya otomatis siaran show-nya juga nggak jadi tayang kan. Atau emang sengaja gitu demi jatuhin nama Kuki Kaidan doang. Meski disayangkan debut Jack Revice ya minimal lawan musuh Deadman fase kedua lah ya. Atau bahkan sekelas Gifterian gitu. Meski gift stem-nya ya udah dibawa sama si Hideo sih. Ya paling nggak fase kedua lah. Jadi salah satu dari pengontrak tadi ada yang jadi level kedua tersebut. Jadi nggak usah ada dua-duanya yang jadi level lanjut gitu. Cuma tetap sih menariknya adalah ternyata bukan George yang membuat Rolling Vice Stem. Dengan gaya visual ala Evil, kita belum tahu siapa yang buat Vice Stem tersebut ala tinta-tinta hitam. Saat Henshin digaungkan, terdengar kata Vice Up, di mana proses kendali ada dalam diri Vice. Di mana sebelumnya ada Body Up, di mana Revi dan Vice menjadi masing-masing wujudnya. Apakah kedepannya bakalan ada juga Revi Solo Up atau Revi Up apa gitu? Atau Focus Revi gitu? Udah kayak Venom gitu ya. Visual hitamnya tuh udah kayak Venom juga gitu. Cuma ini form the best sih menurut Om Hige ya, secara bentuk dan keseluruhan partnya. Episode ini menandai debut shoot aktornya Eitoku sebagai rider tunggal dan utama di sebuah episode. Secara humor, Eitoku sebelumnya pernah memerankan versi fiktif gitu dari dirinya dalam episode Superhero Taihen. Ide dari Jack Revice ini ya mungkin mencerminkan sentimen itu gitu, dengan Vice saat ini yang sedang memegang kendali penuh atas dirinya.
Ekspresi lucu George udah sama kayak Shidan Kuroto gitu, dan juga Sengoku Ryoma, dimana ego tinggi sebagai ilmuwan pencipta dari sebuah device Kamen Rider. Kita tidak tahu siapa yang membuatnya gitu. Bisa aja ini dibuat oleh organisasi Weekend mungkin, yang sepertinya mempunyai masa lalu yang sengit dengan Phoenix, karena sebetulnya ataupun sebelumnya akses menuju Libera Driver saja mereka punya. Bisa jadi orang yang misterius di Weekend itu adalah dia pencipta ini, atau cuma modifikasi dari partsnya Phoenix. Bisa aja ini plot twist gitu adalah Hiromi Kadota, mungkin meski terdengar nggak mungkin, ya bisa aja bahkan yang buat ya mungkin Hideo Akaishi, dimana dia sudah merger up dengan Deadman ataupun ide liarnya Orteka, dimana pernah menangani juga freaknya Kagero gitu si Orteka ini. Kalau misal kita lihat secara fisik rolling face time-nya ya agak-agak apa ya, agak-agak mirip lah. Soalnya ini murni gitu tentang iblis yang akuisisi wujud rider utuh kayak kasusnya Kagero. Jadi bisa aja gitu asumsi kita kuatnya di si Hideo Akaishi dan partnya yang disempurnakan oleh temuannya George juga. Di sini tentu George mengamuk dan naik pitam apa sebetulnya yang terjadi. Vice yang menggila di sini memang sekilas kayak form tidak terkendali gitu. Namun kayaknya bukan ya. Ini mah emang kayak si Vice ini sifatnya emang tengil. Mumpung ada kesempatan ya dia akan menggila gitu, bebas gitu dia. Dan Om Hige yakin gitu dia masih tahu batasan sih. Nggak akan terlalu mengacau di luar sana. Layaknya jin aja gitu di dunia nyata, di dunia goib maksudnya. Jin baik itu masih suka usil gitu, katanya ada yang ngomong gitu. Jurus tintanya pun di sini agak identik dengan visualnya Kagero ya. Sayang banget gitu eksekusinya cuma sama level 1 doang. Semoga di episode minggu depan bisa lawan yang agak seriusan dikit kali ya. Di episode depan ini kelihatan Vice seneng dengan wujud non goibnya. Main kesana kemari, main bowling lah, apalah, main ke time zone lah, apalah. Sampai George kewalahan gitu dan mengisyaratkan tim Phoenix buat tangkap Vice. Ini kalau emang rolling Vice time dibuat sama Hideo, bisa jadi perang form buat George, dimana George pasti buat yang lebih gila lagi, entah nanti gimana alurnya gitu, yang lebih kuat lagi. Iki mode Jin juga agak kocak gitu, udah kayak di Jin dan Jun. Masih episode Kuki Kaidan gitu yang gaji alias gak jelas di minggu depan ya. Dan kayaknya masih ngelawan Deadman fase awal lagi deh gitu. Entah kayak gimana lah, pokoknya ya gitu-gitu aja sih. Oh ya, gimana menurut kalian gitu episode kali ini? Silakan buat kalian yang pengen komen silakan, ataupun kalian yang revise garis keras buat komen juga. Kalau ada sanggahan mungkin wajar-wajar aja, lawannya cuma level 1 silakan gitu. Tulis dengan apa ya, opini-opini kalian. Silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.